e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kalau kalian nontonnya di YouTube. Ya mudah-mudahan kalian sehat ya. Tapi kalau nontonnya di rumah, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi dalam program Keeng Jangan Sompral. Ini akan menemani kalian di malam ini. Nanti mungkin sampai bangun sahur gitu. Gimana puasanya kalian ini? Aman ya? Alhamdulillah ya. Seperti biasa dong, ada Adi, ada Adit. Ini biasanya kalau ini ada Alika, cuman Alika lagi sahur kayaknya. Iya. Biru merah nggak sekali? Biru kuning nggak sekalian merah? Kok merah? Biar e-channel lalu lintas. Oh iya. Bukan e-channel dong. Hijau itu. Saya kira program kalian kalau bulan puasa tidak ada. Iya. Karena katanya setan di bulan puasa. Wadah. Nah, makanya dari itu banyak banget mungkin yang penasaran kalau di bulan puasa setan nih kadang pada dikurung dulu, dicangcang dulu gitu. Tapi enggak guys. Aduh, ini tuh mau menceritakan adanya si jurig di bulan Ramadan gitu. Tapi mengucapkan dulu selamat menjalankan ibadah Ramadan buat yang menjalani, mudah-mudahan sehat, tuntas sampai beres, dan nanti di hari kemenangan ya kita menang semua lah, dapat THR pastinya. Amin ya. Amin. Siap. Iya ya, harusnya tahun ini harus. Oke, dari minggu-minggu kemarin ini mungkin udah ke berapa minggu di Ramadan ya, tapi kayak masih hangat-hangat Ramadan lah. Dan kalian, aku mau tanya dulu, pernah dulu nggak sih di Ramadan tuh, khususnya ya di bulan Ramadan tuh pernah dulu nggak sih kejadian kayak hal mistis atau hal aneh gitu? Ramadan, alhamdulillah belum ada ya. Belum pernah mengalami sih ya, hal mistis saat bulan Ramadan, walaupun suka pulang malam setelah tarawih, ya kan, berangkat subuh untuk bisa sholat subuh gitu. Mungkin ya bener aja kalau mungkin Ramadan tuh setannya belum. Cuma ada setan lain, siang-siang ada yang share makanan, gitu kan. Ada yang nggak napak di warung-warung. Ngegantung ya. Mungkin itu ya. Kalau Adit sendiri? Saya juga ingin membenarkan ya bahwa nggak semua setan itu dibelenggu saat bulan puasa. Kan. Contohnya ada teman saya nih. Dia kalau lagi terawehan ya, dia kan dari rumah ke masjid dekat. Jadi dia kadang nyeker masjid. Oke. Pulang-pulang dia pakai homipad. Ini itu sih. Home sweet home ya, pakai home sweet home. Oke. Berarti ya setannya ada dalam dirinya berarti. Ada dalam diri itu ya. Aduh, ya. Jadi banyak lah ya kejadian. Kalau saya juga ada tuh kejadian waktu di Traweh. Itu setannya ada di teman saya. Pas saya sujud. Ya. Duh, ada yang pernah di keju. Agak kuli ya. Kita balik tawa-tawa dulu, tapi sekarang kita masuk ke cerita yang berjudul Sahur di bulan Ramadan. Ini cerita menu makanan. Betul. Iya dong. Taraweh dong cerita taraweh dong. Silakan. Tapi kalian pernah nggak sih terpikir kalau misalkan nih sekalian sahur kan itu malam ya, menuju pagi jam 3 gitu. Kayak sempet kayak aduh kalau sahur sendiri, kalau misalkan pasangan kalian lagi nggak puasa, otomatis kalau kalian sendiri gitu di rumah suka kepikiran apa gitu. Aduh, dulu sih zaman ngekos paling kepikirannya ya nyari makan aja. Kalau nggak ada makanan, seduh mie instan. Gitu doang sih. Ada yang Kalau Adit, Nah, saya pernah waktu itu lagi ngekos juga di asrama sebuah universitas. Dia 5 lantai kan, saya lantai paling atas. Jadi sepi tuh saat bulan puasa. Nah, saat sahur ini tuh ya biasa aja saya beli makanan ke bawah. Tapi kadang di pikiran tuh jam 3 tuh biasanya
aktivitas lagi rame-rame nih. Traffic itu tuh lagi kayak deg-deg gitu. Lagi deg-deg. Tapi sejauh ini nggak ya. sih untungnya. Tapi guys, pengalaman kalian atau yang kalian pikirkan itu relate banget sama yang akan diceritakan sekarang. Anak kos pertama. Yang keduanya pasti jam 3 subuh. Tadi kalau Adit kosannya 5 lantai, ini 2 lantai. Oh 2 lantai. 2 lantai aja ya. Oke, jadi kita kenalan dulu seperti biasa sama penokohannya. Ini tuh ada yang namanya Wanda, cowok ya Wanda. Terus ada yang namanya Arta, sama ada yang namanya Teddy. Nah, mereka ini sebetulnya ada di dalam satu tempat kos gitu. Kondisi kosnya itu 2 lantai, tadi kayak udah diceritain. Dan 1 lantainya tuh ada kayak 5 kamar doang. Jadi cuma 10 kamar gitu. Nah, musim-musim Ramadan kayak gini tuh biasanya anak-anak kos yang dari luar kota gitu, mereka pada balik gitu, memutuskan balik untuk sebelum Ramadan, baliklah. Tapi tidak dengan beberapa orang-orang ini yang dia memutuskan untuk tetap stay di kosan gitu, karena tugasnya tuh numpuk banget di kampusnya, jadi kayaknya tahun ini memutuskan untuk tidak balik gitu. Nah, di malam itu jadi kondisinya itu ada yang namanya Wanda tadi. Wanda itu kamarnya di lantai 2. Kamarnya di lantai 2. Dan di malam itu tuh hanya ada tinggal 6 orang yang tersisa dari 4 kamar. Gitu. Jadi ada 1 kamar tuh mereka bisa diisi berdua gitu. Nah, di minggu pertama tuh udah kayak ada yang mudik duluan, terus mudik duluan ini kayak sempet ngomong ke Wanda nih, yang mudik pertama temennya tuh, hati-hati loh, nanti kalau nggak balik ada yang nemenin gitu. Biasalah hari-hari gitu kan, hari-hari anak-anak kos gitu kan. Nah, tapi kan Wanda ini kayak angger lah kayak gitulah, jadi kayak jokesnya tuh udah nggak heran gitu kayak gitu doang. Minggu kedua ada yang balik, ada yang ngomongin itu lagi. Nah, minggu ketiga sisa mereka berenam nih kayak ya udah masih stay aja di sini. Malam itu Wanda nih kayak pulang jam 12 malam dari kampusnya gitu. Terus udah gitu dia kayak langsung aja naik ke kosan, ke kamarnya gitu. Dan sampai di kamarnya tuh pintunya ditutup, udah gitu dia nyalain komputer. Dia kayak berniat sambil nungguin sahur deh, nerusin tugas aja yang tadi gitu. Udah dia nyalain komputer, terus karena malam itu gerah banget, akhirnya jendela yang di depan belakang layar komputer itu dibuka. Itu dibuka. Ngerjain dari sini nih. Ngerjain udah gitu kayak saking capeknya si Wanda ini ketiduran, guys. Ketiduran gitu. Nah, ketiduran enggak berapa lama itu dia tuh dikagetkan sama suara brak. Dan dia kaget, astagfirullahaladzim. Si jendela itu tuh udah tertutup. Itu kayak aneh. Ini apa ya? Kok tertutup gini? Angin apa gitu. Sedangkan kan nggak mungkin di lorong tuh kayak ada angin gitu sekencang itu, dan itu ngebrak banget. Terus akhirnya dia kayak ngebuka lagi si jendelanya. Udah gitu dia kayak nengok kayak ke kiri ke kanan gitu. Ke arah di sebelah kiri, informasinya itu sebelah kiri itu di ujungnya tangga, sebelah kanan itu ujung kamar yang lorong. Pas dia nengok ke kanan, lampunya nyala tuh, yang lorong cuma 1 doang nyala gitu, nggak ada apa-apa sih. Udah gitu dia kayak ngerjain tugas lagi dan ketiduran lagi gitu. Nah, si Wanda ini ketiduran lagi. Nggak berapa lama dia ketiduran, ada suara kayak tok gitu pintu. Terus dia kayak sadar nggak sadar gitu, tok. Nah, ini sekarang ngomong, yang ngetok ini ngomong. Nggak. Temennya Arta ini. Nggak. Tok. Bangun. Karena ngantuk banget gitu. Dan dia tuh sampai kayak pindah ke bawah gitu, biar kayak tidurnya lebih enak lagi. Tok. Nggak. Gitu doang. Ini kita mau keluar, kata si Arta nih dulu. Ini kita mau keluar, mau cari makan, mau nitip apa gitu. Dia masih kayak nggak jawab itu. Nggak gituin, ngetok lagi.
Akhirnya si Wanda ini jawab kayak biasa aja tak, pesen nasi padang, nanti uangnya diganti. Terus udah gitu si Artanya bilang oke, kayak biasa ya. Terus si Wandanya bilang nanti kalau udah nyampe bangunin aja gitu. Cuman nggak dijawab apa-apa lagi sama si Arta. Nah udah gitu udah si Arta nih pergi. Terus Wanda ini ketiduran lagi guys, ketiduran. Nah pas nggak lama setelah ketiduran gitu, handphonenya dia nyala. Pas dilihat ada WhatsApp. WhatsAppnya dari Arta. Gitu. WhatsAppnya gini, Ndak, lu mau titip apa? Kita lagi di luar nih. Mau nitip makanan nggak sekalian buat sahur. Udah gitu, ini apaan sih orang? Kan tadi udah ngebangunin ya. Iya, udah ketep. Udah ini dia nelpon lah. Udah gitu lu apaan sih nelpon si Arta nih? Lu apaan sih, orang tadi udah nawarin gitu. Orang udah nawarin tadi kan ngetok giniin. Terus si Artanya tuh bilang, dia apaan dah? Kebiasaan katanya gitu, kebiasaan. Orang kita tuh udah keluar dari jam 2 gitu. Dari jam 2. Lu mau pesan apa? Nasi padang kan biasa kayak. Terus si Wandanya kayak nutup ya. Nutup itu lagi, terus dia kayak nutup. Ini mikir ini anak-anak mainin gue sih katanya. Ini anak-anak mainin orang katanya gitu. Nah udah kayak gitu, dia terdiam sejenak, terus udah gitu mikir untuk aduh udah deh, udah jam 3 nih. Akhirnya dia mau minum dan dapurnya itu ada di lantai bawah. Dapurnya itu ada di lantai bawah gitu. Nah udah gitu pas dia buka, dia mau jalan ke tangga karena dapurnya di bawah. Pas jalan ke tangga, dia ngelihat ke lorong, ternyata kamar yang paling ujung itu nyala guys, nyala. Dan dia kayak, itu kamar ujung bukannya kamarnya Teddy ya? Udah deh samperin, siapa tahu aja Teddy-nya udah balik gitu. Karena kan dia udah mudik di awal tuh. Pas baru beberapa langkah menuju kamar Teddy, kayak ada suara panci jatuh di cerang. Panci jatuh di dapur. Dia melihat sebentar ke arah dapur, ternyata pas ngelihat lagi si lampunya udah mati. Lampu kamarnya Teddy udah mati. Jadi dia kayak masih, wah halus ini orang kayaknya capek banget gitu, capek pisan. Ya udahlah minum aja. Akhirnya dia balik ke lorong yang menuju ke tangga. Setelah pas nyampe tangga, sebelum turun lampu tangga mati, mati. Terus kayak, mati lampu nih. Kondisinya nggak semua mati, hanya lampu tangga aja yang mati. Dan di bawah tangga itu, di sebelah kanannya tuh ketutupan tangga sebelah kanan itu dapur, gitu pasti. Pas dia berpikir seperti itu, ada suara kayak cuci piring dan bersih-bersih di bawah. Bersih-bersih. Dia tuh kayak ngomong, "Woi, ada siapa di dapur?" Kayak, terus nggak ada yang jawab, tapi kayak terus-terusan dibersihin gitu. Terus, "Woi, siapa di dapur?" "Gue, Teddy." Gitu. Dan ternyata si Teddy. Iya. Gitu. Oh, itu si Teddy yang kamarnya nyala tadi. Teddy. Pas turun ke bawah, lampunya belum nyala tuh. Wanda turun ke bawah sambil bilang gini. Tadinya yang takut dia kayak lega gitu, terus ngomong kayak, lu teh pas belum nyampe situ, belum ngomong Teddy, ternyata di bawah kosong, nggak ada siapa-siapa kan. Dan dapurnya dalam kondisi yang sangat berantakan. Udah gitu si Wanda kayak yang kaget, kayak nggak puguh, dadanya udah kayak nggak enak, jantungnya tuh kayak ketakutan. Akhirnya dia ke atas, balik lagi ke atas ke tangga. Terus pas sampai di tangga paling atas, di atas itu ada dapur yang ada di bawah. Dia kebingungan. Terus pas dia ke bawah lagi, ya di bawah itu dapur yang ada di bawah. Jadi kayak bolak-balik gitu. Akhirnya dia kayak lebih ketakutan lagi. Akhirnya dia lari lagi ke atas. Akhirnya dia nyampe ke kamarnya gitu. Nah, nyampe kamarnya itu kayak ditutup pintunya. Terus udah gitu dia kayak ketakutan gitu, nyari handphone, masa dia mau nelpon Arta gitu. Si Arta di mana ya, mau nyari handphone. Pas handphonenya ketemu,
pas dipegang handphonenya lowbat guys, matilah handphonenya itu. Terus udah gitu dicas lah handphonenya gitu. Nah sambil nunggu handphonenya nyala nih, si Wanda ini tuh kayak dengar suara kayak ada yang jalan dari tangga. Wah itu si Arta sih kayaknya jalan gitu, kayak ada beberapa suara beberapa orang gitu, kayak wah ini si Arta. Dari kamar tuh dia kayak Arta gitu, tapi suaranya makin dekat tapi nggak disautin. Arta lu udah balik gitu. Akhirnya pas dia sampai ke hampir dekat ke depan kamarnya si Wanda, dia tuh mau nyautin lagi. Pas dia bilang Arta, dia tuh lihat di garis pintu bawah. Kan dari dia dengernya ada yang jalan gitu ya. Dan itu dia ngelewat, di bayangannya itu bukan orang jalan guys, tapi melayang. Dan si Wanda ini kayak ketakutan, terus kayak pingsan gitu. Akhirnya dia pingsan. Nah pas sudah kejadian pingsan itu, ternyata dia dikagetkan dengan suara lagi nih, ada suara lagi, bangun gitu. Jadi dia bangun, dibangun, tapi dia ada dalam kondisi di atas meja komputer dengan jendela yang membuka. Dan pada saat itu sudah terdengar suara azan subuh. Gitu. Dan udah gitu ternyata pas dicek lagi handphonenya nggak ada WhatsApp dari si Arta, nggak ada WhatsApp dari Arta. Dan akhirnya dia nelfon, lu di mana? Udah balik? Ini udah subuh. Ini, lu di mana? Lah, aku udah pulang kampung. Tadi malam setelah buka puasa, aku dan anak-anak yang lain. Ya ampun. Aku dan anak-anak yang lain setelah buka puasa ke terminal. Gitu. Terus guys, setelah kejadian itu, dia masih kayak ini masih azan nih, masih azan. Terus dengar suara lagi yang jalan. Terus udah gitu dengan suara yang jalan, karena jendelanya masih ngebuka, ditutup lah sama dia. Jadi ditutup, cornernya ditutup, dan dia memastikan di garis bawah pintu. Dan ternyata suara jalan itu adalah yang melayang yang tadi ada. Karena dia udah nggak merasa takut lagi. Terus dia dibuka pintunya, terus pas lihat ke arah tangga nggak ada apa-apa. Pas lihat ke arah lorong, di kupingnya dia sahur. Gitu. Sahur. Apa aja? Gitu guys ceritanya guys. Jadi menurut kalian ini apa? Ini kayaknya orang lagi bangunin sahur aja. Jadi orang ini tuh, Wanda ini ternyata memang mengalami kejadian itu tuh di dalam mimpinya guys. Karena dia pas tadi terdengar ada yang bangun gitu. Dia tuh masih dalam posisi yang awal, dia tertidur di meja komputer dengan jendela yang masih membuka. Jadi ya mungkin karena dia terlalu enak tidur terus kelupaan sahur kan. Jadi harus digituin. Dan ternyata memang teman-temannya udah pada balik. Jadi tinggal dia sendiri di kosan itu. Sempat merinding Adi? Iya, sampai kelihatan nggak ya di kamera kayak waduh. Di part mana yang merinding? Itu yang kata dia bangun ternyata udah pada pulang. Ngeri. Kalau Adit sendiri gimana Adit? Dengerin. Yang pertama itu udah pasti setan ya. Yang udah pasti. Karena kalau manusia pasti sahur. Jokesnya emang. Oh ini kan sahur gitu kan. Dan yang kedua itu relate sama yang pernah saya alami juga waktu di asrama itu. Jadi saya mimpi ada sesuatu dari ujung kamar itu tuh kayak jendela gitu. Dan pintu brak ngebuka. Sesuatu itu tuh terbang ke arah jendela. Pas saya bangun, mimpi. Tapi kondisi itu pintunya emang beneran ngebuka. Dan besoknya ada rumor kalau ada anak asrama yang ngelihat
Mbak Kay. Mbak Kay. Oh, Mbak Kay. Kalau ini ada di mimpi, ada di nyata juga ya. Iya. Jadi harusnya kalau malam tuh kan saya sekamar berdua. Pintu pasti nutup karena dingin. Ini pas buka mata, temen sekamar nggak ada, Pintu ngebuka. Ya ampun. Mungkin temennya tadi yang bukain. Iya kali. Cuman gitu sih. Kalau saya pribadi sih kalau udah sholat subuh nih ya kadang-kadang kayak tidur lagi gitu. Dan misalnya nih kalau si alarm handphone gak nyala, itu tuh dibangunin sama mimpi sebenarnya. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Kalian kayak dibangunin sama dan mimpinya tuh lumayan yang ekstrim gitu. Iya. Kitanya bangun ya. Ketemu apa dan itu tuh kayak ya memang harus bangun aja. Bener. Itu. Terus menurut kalian dari cerita ini sekumaha keun? Ada satu adegan di mana si Wanda naik ternyata itu Nah, udah balik lagi ya. Pas turun ternyata itu Udah lagi. balik lagi. Ada di daerah saya mah itu disebutnya disasabkeun. Sesuai namanya disasabkeun. Jadi kita disasarin. Masa di situ-situ aja ya? Jadi ada teman saya waktu itu kayak sarupna, tahu sarupna nggak? Sarupnya tuh sebelum maghrib ya. tapi dia masih berkeliaran Ya. di kebun gitu. Jadi pas mau pulang dia nggak nyampe rumahnya. Jadi di situ aja keliling. disasabkeun. Jadi kejadian yang tadi dialami oleh si Wanda emang mungkin ada itu sebenarnya. Ada coy, orang di jalan salah satu jalan di Kota Bandung yang muralnya panjang banget tuh. Oh iya. Iya. Itu tuh dia kayak ngelewat situ sampai ke salah satu universitas yang belok kanan. Itu tuh dia kayak ya udah aja ke situ terus. Situ terus muter-muter terus. Iya. Itu ada kayaknya dan itu iya tadi yang disasapkan. Iya, disasabkeun. Seberapa keeng dit? Ngurusin dit. Ya keren banget ya karena ya itu relate sih tadi tuh kayak anak kosan terus mimpi yang kenyataan juga. Iya. Itu lumayan ya. Untung mimpinya bukan mimpi yang kegencet tuh. Wah, itu itu engap sih. kayaknya mimpinya udah pasti serem banget. Masih sama itu ya. Oke deh teman-teman yang dari rumah tadi sedikit cerita horor. Kalau misalkan kalian susah banget untuk bangun sahur, ya boleh lah kayak gitu, boleh cobain gitu. Minta dibangunin nih. Talatah aja gitu, tolong bangunin saya gitu. Ini Sompralda. Jadi nanti ketemu lagi minggu depan di cerita yang horor lainnya. Terus juga kalau nanti ada nih yang mau masukin cerita ada yang horor di Idul Fitri misalkan. Kalau misalkan ada, ya silahkan kirimin seperti biasa nanti kita coba ceritain buat kalian di rumah. Terima kasih Adi sama Adit. Ini selalu menemani dari minggu ke minggunya. Sehat-sehat ya. Dan jangan lupa untuk bangun sahur. Bangun sendiri atau dibangunin pasangan. Ya, dipasangin yang lain. Bangunin yang lain. Jam 3 ya bangunnya. Selamat malam. Jangan sombong. 이 채널